Oke, udah mulai. Dan juga oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferdo Andika Saragi. Di hari ini nama kontennya itu fast talk mungkin ya. Tapi saya sendiri kali ini karena memang dalam rangka COVID-19 di rumah aja. Oke, dalam konten kali ini mungkin akan sedikit menjelaskan kenapa apa sih kegiatan-kegiatan Ferdo Andika Saragi, terus konten-konten apa aja yang ada di YouTube channelnya Ferdo Andika Saragi. Terus mengenai wabah COVID-19 banyaklah bakal kita obrolin karena memang saya hari ini belum ada jadwal juga dan memang harus ada social distance juga. Jadi di Medan sekarang gimana keadaannya mungkin banyaklah kita bakal ngobrol di sini. Ikutin terus Fast Talk hari ini bersama Ferdo Andika Saragi. Kita opening dulu. Cira. Oke. Oke. Tadi udah opening, sekarang topiknya adalah konten-konten apa aja. Mungkin yang pertama itu kali ya, berhubungan dengan jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa komen di bawah guys. Kira-kira apa sih konten-konten yang pengen dibuat lagi? Mungkin kita bisa wawancara siapa lagi, mungkin request lah, by request, karena memang oh ya, terus ada giveaway kaos juga, kaos Tepoci Indonesia untuk yang udah follow, subscribe, terus channel, share gitu ya. Terus kegiatan apa sih bang itu Tepoci itu bang? Nah, nanti kita di video ini bakal dijelasin sama apa pergerakan selanjutnya dari tujuannya apa sih buat YouTube channel dan ini semua gitu kira-kira. Karena memang ini saya lagi di kamar saya pribadi dan kondisi sekarang cuacanya lagi hujan juga. Jadi mungkin kalau volume suaranya kurang jelas mohon dimaafin, nanti kita edit lagi suaranya kalau memang ini. Nah, 5 konten dari video channel dari Ferdo Andika Saragi itu adalah pertama fast vlog. Fast vlog itu yaitu tadi kegiatan-kegiatan Ferdo, mulai dari jalan-jalan, kegiatan sehari-hari apa-apa aja sih kegiatannya Ferdo sekarang gitu kan. Nah, bersama asisten Ferdo tadi si Hanafi tadi yang kemarin mungkin ada beberapa video yang kemarin udah ngelihat, itu dia asisten baru Ferdo. Dia tugasnya sangat banyak ya, pokoknya tangan kanan Ferdo lah, kemana-mana sama Hanafi. Terus nanti dia megang kamera juga, terus dia ini pokoknya banyak lah kerjanya. Makanya dibilang gajiku tidak terhingga kayak gitu kan. Itulah dia kira-kira fast vlog tadi itu ya. Terus yang kedua itu fast talk. Nah, fast talk ini karena memang aku suka ngobrol, suka sharing. Jadi itu tadi ngobrol berdua, kadang ngobrol bertiga gitu kan. Seputar isu-isu yang terhangat sekarang, seperti kayak kemarin, kayak sekarang lagi COVID-19 ya. Kita doakan semoga COVID-19 bisa segera pergi karena sudah mau memasuki bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan bisa segera pergi. Amin. Kita doain ya guys, supaya bisa ini lagi, beraktivitas lagi. Jangan ya, memang sih kita lagi disuruh sabar lah ya. Saya doakan semoga wabah ini bisa cepat pergi, karena kasihan juga kan yang harus mencari makan. Kenapa sih? Ini mungkin sedikit sharing tentang pendapat saya tentang wabah ini dan termasuk program pemerintah menyuruh untuk menginstruksikan untuk tetap di rumah ya. Untuk kalangan menengah ke atas seperti kita ini gitu kan, misalnya orang-orang yang sudah banyak uangnya lah, bisa kita bilang gitu ya, mungkin bisa bekerja di rumah gitu. Cuman coba kita pikirkan yang bekerja di lapangan seperti ojek online, seperti yang berjualan, mau nggak mau mereka harus tetap jualan gitu. Karena apa? Ya, kita butuh makan. Jangan sampai kita takut terkena virus, jadi terakhir meninggal karena
nggak bisa ngasih makan anak-anaknya kan kita juga harus terus hidup, harus tetap bertahan hidup. Bagaimana? Jadi mau nggak mau ya harus memang mengambil resiko sebagai orang tua. Bekerja itu kan ibadah ya, apapun nanti kita serahkanlah semuanya, ikhtiar dan doa kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah juga pasti mengirimkan wabah ini ada maksud tertentu yang mungkin kita belum tahu, tapi insya Allah pasti ada hikmahnya semuanya di balik ini semua. Kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar kan gitu. Nah, jadi 50-50 kalau bisa aku bilang. Kenapa setuju tidak setuju gitu? Setujunya kalau memang kita ini ya, kalau dibilang setuju sih kurang sependapat juga ya. Saya pribadi kurang setuju karena memang saya mewakili kaum menengah ke bawah gitu. Banyak yang saya wawancarai, banyak yang saya ajak obrol, memang mereka kurang setuju dengan adanya program social distance harus di rumah ini. Karena apa? Karena di negara-negara lain, mungkin seperti contohnya Malaysia, pemerintahnya bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha untuk membiayai setiap rumah tangga dari warganya gitu. Mungkin karena oke lah kalau Malaysia memang sudah lebih maju mungkin dari Indonesia, bisa atau mungkin warganya lebih sedikit jadi gampang ngaturnya. Tapi apa sih program pemerintah? Kalau misalnya saya dengar mungkin kemarin kebijakan dari Pak Jokowi itu apa namanya? 1 tahun ini ditunda dulu untuk yang bayar kredit karena ekonomi lumpuh. Oke Pak, saya mengerti. Cuman masalahnya rakyat Indonesia itu kan bukan cuman yang ini aja, yang menengah ke atas aja, atau memang yang punya cicilan aja Pak. Apa sih apa namanya program dari pemerintah yang mewakili rakyat kecil gitu? Karena kan rakyat Bapak bukan cuman orang-orang kaya aja Pak, bukan cuman ini aja gitu. Tolonglah diperhatikan kami yang kecil-kecil ini gitu, kayak UMKM kecil misalnya, atau pekerja-pekerja kasar seperti kuli bangunan, seperti ojek online, seperti karyawan swasta biasa yang mungkin mau nggak mau memang harus pergi bekerja gitu ya, minimal apa kek gitu. Jadi kalau saran saya sih, Bapak kan punya staff di daerah seperti Bapak Gubernur, seperti Pak Wali Kota Medan gitu. Ya apapun yang kalian sekarang sudah programkan, ya paling tidak nyampe lah Pak. Jadi terasa gitu. Saya bukan mau menantang atau gimana, tapi hanya sedikit berbagi gitu. Apa ya? Menunjukkan rasa prihatin aja lah gitu kepada kawan-kawan yang di lapangan yang memang merasakan mungkin belum merasakan dampak dari program yang Bapak berikan. Semoga kami tetap berpositif thinking bahwasanya memang Bapak tetap memperhatikan kami, tetap mendoakan, walaupun ya mungkin dengan video ini bisa terupload nanti, mungkin bisa sedikit mengetuk pintu hati kalian juga. Nggak ada bermaksud untuk mau menjudge pemerintah kita tidak bekerja atau enggak, tidak Pak, tapi lebih kepada memberikan sedikit pendapat saya tentang program-program yang diberikan pemerintah gitu. Itu aja sih, hanya mencoba untuk memberikan pendapat, karena kan kebebasan berpendapat kita kan demokrasi. Kita kan negara demokrasi kan, di mana setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Itu aja sih Pak. Tidak ada bermaksud untuk mau mengkomentarin atau gimana gitu. Tetap mendukung, tetap mensupport apapun yang menjadi program pemerintah gitu. Buktinya kita tetap menjadi warga negara, bayar pajak dan yang lain-lainnya kan tetap mengikuti peraturan gitu, tidak sembarangan gitu kan. Hanya menyampaikan pendapat. Kira-kira seperti itu. Jadi panjang ngobrolannya ya. Padahal cuma mau ngobrolin konten-konten gitu, tapi nggak apa-apa guys, sembari-sembari gitu. Sebagai bentuk rasa kepedulian kita terhadap sesama dan kepedulian kita terhadap program-program dari pemerintah. Semuanya lah, untuk semuanya, untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua fast talk tadi udah ya. Terus yang ketiga fast fun. Fast fun itu mungkin bisa berupa games kayak Fedo kan ada konten Mobile Legends juga, atau mungkin pas jalan-jalan, pas gaming gitu-gitu kan. Pas itu Ferdo Andika Saragi maksudnya ya. Nanti pada belum tahu apa sih pas itu bang gitu. Terus yang keempat itu fast food. Nah, kayak seperti dengan di opening kan ada fun, food, dan vlog kan gitu kan. Jadi nanti mungkin konten kedepannya ada konten makan-makan di tempat
restoran yang anti mainstream, yang mungkin orang belum pada tahu kan gitu. Nah, kita coba untuk memperkenalkan makanan-makanan apa aja sih guys yang ada di Medan. Atau mungkin saat ini mungkin di kota Medan aja, tapi nanti bisa kita keliling-keliling Sumatera Utara gitu. Jadi untuk kalian yang di seluruh Indonesia yang pengen tahu, penasaran tempat-tempat makanan yang mungkin kaki lima lebih murah, karena kan kalau makanan-makanan orang kaya, makanan-makanan restoran yang udah banyak yang review kan, kayak food vlogger di Medan juga udah banyak yang nah mungkin yang belum terupload gitu kan, atau viral ya, kita lah yang ini kan. Tapi kalau sebelum video ini rilis, sesudah video ini rilis ada yang ngikutin konten seperti Vedo, ya nggak apa-apa juga, lebih bagus, karena memang mereka harus diperhatikan kan gitu. Paling tidak saya sudah menjadi pelopornya gitu kan. Gitu ya. Rezeki itu mungkin gini, ada satu quotes yang bagus gitu. Semua orang bisa meniru usahamu, tapi semua orang tidak bisa meniru rezekimu. Gitu dia guys, kira-kira. Jadi lebih bagus lagi kan, lebih cepat, lebih bagus. Jadi banyak yang bantuin juga kan gitu. Kita harus tetap selalu positive thinking. Iya. Iya, memang itu jadi cita-cita awal dari kontennya Verdo, untuk mereview makanan-makanan yang di pinggir jalan, pedagang kaki lima, UMKM menengah ke bawah gitu. Itu harus kita support gitu kan. Nah, kalau nggak kita yang sebagai pelaku usaha mendukung, atau sesama usahawan mendukung, siapa lagi kalau nggak, bukan kita, siapa lagi kalau nggak sekarang, kapan lagi ya kan. Jadi segala sesuatu itu dimulai aja dulu, setelah itu nanti pasti ada beberapa yang baru coba kita perbaiki. Kalau nggak kita mulai, kita mana tahu ya kan. Oke. Terus yang kelima, nah, konten terakhir ini fast cover, karena memang aku suka nyanyi, ya kan. Aku dulu mantan vokalis band, masih personil The Cakis, walaupun entah masih dianggap atau enggak gitu. Tapi kita masih tetap kompak, kita masih tetap solid, masih tetap berhubungan. Kemarin baru reunian juga, kan. Nah, jadi ya karena kalaupun memang penting, kalaupun memang bukan anak, masih tetap anak band, paling tidak mantan anak band kan gitu kan, mantan vokalis band kan gitu. Udah punya lagu juga ya kan, itu tadi Sarah, linknya di deskripsi, nanti bisa di download. Mudah-mudahan kalian suka. Sarah 5 abjad ini mewakili namamu. Itulah dia, itu hasil karya sendiri ya. Sedikit menjelaskan tentang proses pembuatan lagu Sarah ini. Jadi Sarah ini adalah, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah, orangnya udah nikah juga kan gitu. Jadi Sarah ini, lagu ini saya buat karena dulu pernah suka sama Ibu Sarah. Mohon maaf ya, saya buka biar terkenal Ibu, bukan saya aja gitu. Jadi Ibu Sarah ini adalah bukan guru sih dia, tapi lebih ke KKN, PPL lah, guru PPL. Nah, guru PPL guys, dia guru PPL dari Unimed, bahasa Jerman. Jadi dulu dia PPL-nya di SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Nah, dia mengajar pendidikan bahasa Jerman. Nah, dia orangnya cantik, manis gitu kan. Ya karena keindahannya itulah, makhluk ciptaan Tuhan itu kan, jadi terinspirasi bisa bikin buat lagu. Karena mungkin pada saat itu Verdo Andika Saragi masih copo ya kan, masih SMA dulu, belum seperti sekarang ya. Emang sekarang udah berhasil nggak juga kali. Jadi dia dulu pokoknya salah satu yang PPL dan salah satu yang Verdo sukain juga lah gitu kan. Alhamdulillah, karena kita menyukai sesuatu jadi terinspirasi buat lagu. Jadi terima kasih Ibu Sarah Queen Zia. Kapan kita bisa bikin collab konten video bareng Verdo? Apa masih di Medan Ibu? Mungkin kita bisa bersilaturahmi juga nanti, supaya netizen dan subscriber bisa tahu yang mana sih orangnya Bang Ibu Sarah itu Bang, yang menginspirasi Abang buat video, buat lagu gitu kan. Nah, jadi aku suka banget sama dia. Ya, mungkin dulu nggak sampai tersampaikan gitu, nggak sampai rasa sukanya tuh nggak tersampaikan sama dia langsung. Dia tahu setelah saya udah rilis lagu ini, dan memang
Ya itu tadi, karena berteman di sosial media, tepatnya di Facebook gitu kan. Saya kan orang lama, kita kan orang lama ya Bu ya. Belum pakai Instagram pada saat itu. Jadi ya itu, jadi ya taunya karena memang udah rilis video ini, dan alhamdulillah dulu Cakis lumayan dikenal di ini ya, di Siantar ya. Tadi 2010 udah sempat manggung-manggung. Jadi dulu Pedro begitu tamat SMA langsung merantau ke Medan ikut mama kan. Jadi kerjanya PP juga, karena memang baru-baru tamat dulu kan, masih kuat lah naik motor pulang kampung, karena Medan sama jarak antara Medan Siantar itu kan 3 jam lah ya, 4 jam kalau kita santai. Jadi masih sering rajin pulang kampung. Jadi kalau setiap ada The Cakis manggung, Pedro pulang ke Siantar, terus nanti sekolah penerbangan lagi. Karena gitu dulu begitu tamat SMA langsung sekolah penerbangan di Angkasa Bilang Training Center. Nah, kenapa buat video ini Bang? Nah, kenapa buat video ini? Karena memang ini apa namanya? Pertama, karena memang pengen sedikit memberikan pendapat, ya kan, mengenai wabah COVID-19 nanti, dan memang kan kita lagi disuruh di rumah aja, disuruh pemerintah untuk di rumah aja. Nggak tahu juga mau buat konten apa. Udah lama sih pengen ini juga, buat sekali-sekali video ngomong sendiri gitu, kayak seperti senior saya Bapak Panji Pragiwaksono. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Pak yang menginspirasi saya selalu menonton video-video Bapak. Mudah-mudahan nanti kita ketemu ya Pak di acara apa stand up spesialnya Komandoy Panji Pragiwaksono, Komandoy. Ya, saya nggak sabar pengen ketemu Bapak, menjabat tangan Bapak, dan berterima kasih kepada Bapak sudah menjadi inspirasi saya dalam membuat video-video ini. Terima kasih banyak ilmunya. Saya sangat ngefans sama Bapak. Gitu. Mudah-mudahan saya bisa segera bertemu dengan Bapak gitu ya, melalui kesempatan apa aja. Saya suka stand up komedi walaupun bukan seorang komik gitu kan. Nah, saya cuma hanya seorang pembicara aja, seorang yang biasa saja pengen bertemu sang idola. Terus mengenai wabah COVID-19 ini kan, COVID-19 kan memang disuruh di rumah aja, social distancing ya kan. Ya udah di rumah aja lah dulu, gak tahu mau buat video apa, udah buat video sendiri aja lah gitu. Terus apa sih Bang Tepoci Indonesia itu? Tepoci Indonesia itu apa ya? Komunitas yang memang saya bentuk, masih baru tahun 2000. Mungkin di video-video sebelumnya udah banyak lah menjelaskan tentang Tepoci. Jadi paling di video kali ini hanya mengajak kalian orang tinggal di Medan atau yang di sekitaran Medan yang pengen bergabung dengan Tepoci Indonesia, bisa komen video ini, nanti kita kontek-kontekan gitu kan. Karena memang komunitas ini saya bentuk pengen sebagai bentuk rasa cinta saya terhadap bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan, bidang budaya, kebudayaan, sama bidang pariwisata gitu. Makanya komunitas Tepoci Indonesia. Tepoci itu singkatan ya, 15 Februari 2020 baru launching. Nah, rumahnya sih komunitasnya memang baru, tapi kan saya sudah lama berkecimpung di dunia komunitas dari tahun 2013. Gitu dia guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hashtag di rumah aja sebagai mendukung program pemerintah. Karena kita harus bekerja di rumah, jadi ya itu tadi dibuat video ini karena memang isunya lagi hangat juga kan. Nah, itulah dia kira-kira guys. Supaya bekerja dari rumah, ya itu tadilah. Karena memang kontennya lagi hangat juga, jadi kita mau manfaatkan. Gitu dia guys. Jadi orang sukses itu selalu melihat potensi peluang, dan memang apa ya, sebagai bentuk ini juga gitu, maksudnya memberikan masukan kebebasan berpendapat itu tadi gitu. Terus nah ini yang terakhir, kenapa ini Bang apa namanya mau mulai serius di YouTube dan production house. Nah jadi fokusnya sekarang Ferdo ini sekarang adalah kemarin sempat ngobrol sama senior-senior juga, ada ketemu sama abang-abangan, mungkin banyaklah kasih masukan juga, terutama saya mau berterima kasih kepada abangda kita Syahru Saragi yang banyak ngasih motivasi sama saya. Kemarin jumpa, halo Bang Syahru. Terima kasih banyak. Aku jadi tahu
fokus mana yang harus aku jalanin saat ini, yaitu fokus di production house dan channel YouTube sambil sebagai ranah promosi juga gitu. Itu sih kira-kira, karena kan selama ini kita presentasi mau buat event organizer, mau buat media online, mau buat ini itu kan apa ya, jadi beliau bilang orang sukses itu berpikirnya sederhana guys, memang banyak sih orang-orang yang ambisius tapi nanti jadi kesannya tidak fokus, jadi hancur semuanya. Jadi ya mungkin dari sini ke depannya mulai fokus di production house dan channel YouTube sebagai ranah promosi juga gitulah. Event organizer-nya tetap berjalan, cuman fokusnya kita kan tetap ada fokusnya gitu. Semuanya tetap berjalan juga, Mobile Legends-nya, GGS-nya juga tetap ini, Tepoci juga, The Cakis Management juga gitu. Cuman kita tetap ada tetap ada fokusnya gitu. Fokusnya di production house dan di channel YouTube, karena memang saya suka bagi-bagi ilmu juga kan, suka ya walaupun belum ada duitnya, belum ada AdSense-nya, paling enggak kita menyampaikan pendapat kita tentang fenomena yang terjadi sesuai dengan ini juga lah kan gitu kan, isu-isu hangat gitu. Oke, udah 20 menit juga. Itu aja sih Q&A kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Firdo Andika Saragi. Itu aja. Terima kasih yang sudah happy watching, yang sudah menonton. Semoga video ini kalian suka. Terus kalau kalian mau ini bisa komen di bawah apa aja konten selanjutnya. Nanti ada giveaway kaos juga, kaos Tepoci Indonesia. Itu aja. Tepoci Indonesia, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, terima kasih yang sudah menonton. Dah.